jenis rekening yang bisa jadi dorman, dan siapa yang berwenang membekukannya. Banyak orang tidak sadar bahwa rekening bank mereka bisa dianggap tidak aktif atau dorman. Tanpa peringatan yang mereka pahami, rekening ini bisa dibekukan, bahkan uangnya bisa dipindahkan ke rekening milik negara. Tapi, tahukah kamu, rekening jenis apa saja yang bisa jadi dorman? Siapa yang sebenarnya membekukannya? Apakah PPATK bisa ikut campur? Dan siapa yang bisa membuka kembali rekening yang sudah dibekukan? Semuanya akan dijelaskan dalam video ini secara tuntas, dengan bahasa sederhana, agar kamu tidak kehilangan uangmu hanya karena kurang informasi. Rekening dorman adalah rekening bank yang tidak mengalami aktivitas sama sekali dalam jangka waktu tertentu. Biasanya antara 6 bulan hingga 3 tahun, tergantung kebijakan bank dan peraturan dari Bank Indonesia maupun OJK. Tidak ada transaksi masuk, tidak ada penarikan, tidak ada login, semuanya dianggap tidak aktif. Status ini bukan hanya sekadar label, tapi memiliki konsekuensi hukum dan administratif. Ketika rekening berstatus dorman, bank wajib mencatat dan mengelolanya secara khusus. Jika tidak ada aktivitas juga setelah peringatan dari bank, maka rekening dapat dibekukan. Bahkan dalam waktu lebih lanjut, dana di dalamnya bisa dialihkan ke rekening milik negara. Maka penting bagi setiap nasabah untuk memahami apa itu rekening dorman dan bagaimana menghindarinya. Rekening bisa menjadi dorman karena berbagai alasan, lupa, tidak sempat, atau merasa saldonya kecil sehingga tidak penting. Banyak nasabah tidak menutup rekening saat berganti bank atau kota, sehingga dibiarkan begitu saja. Hal ini umum terjadi, dan bukan kesalahan nasabah secara hukum, tapi tetap berdampak besar. Karena sistem perbankan secara otomatis mengklasifikasikan rekening yang tidak aktif dalam waktu tertentu sebagai dorman, dan ini bisa memicu pembekuan otomatis oleh pihak bank. Rekening tabungan biasa adalah jenis rekening yang paling sering menjadi dorman. Ini karena jenis ini paling umum digunakan oleh masyarakat, termasuk untuk keperluan simpanan atau gaji bulanan. Namun, jika nasabah tidak lagi menggunakannya untuk menabung, menerima transfer, atau melakukan transaksi lainnya dalam waktu yang lama, maka rekening ini akan otomatis masuk kategori dorman. Meskipun saldo tetap ada, status dorman membuat rekening tidak bisa digunakan tanpa aktivasi ulang. Rekening giro biasa digunakan oleh perusahaan atau individu untuk aktivitas bisnis harian, seperti pembayaran supplier dan gaji karyawan. Namun, ketika bisnis berhenti, rekening ini juga bisa menjadi tidak aktif. Jika dalam kurun waktu tertentu tidak ada aktivitas sama sekali, bank akan mengubah statusnya menjadi dorman. Meskipun jarang, giro dorman bisa terjadi dan harus ditangani sesuai prosedur. Rekening prioritas adalah produk bank untuk nasabah dengan dana besar dan layanan eksklusif. Tapi perlu diketahui bahwa status prioritas tidak membuat rekening kebal terhadap dormansi. Jika nasabah tidak melakukan transaksi apapun dalam periode tertentu, rekening tetap bisa menjadi dorman. Status prioritas hanya memengaruhi layanan, bukan klasifikasi aktivitas rekening. Deposito adalah simpanan berjangka yang hanya aktif selama masa tenor. Setelah jatuh tempo, jika tidak diambil atau diperpanjang, rekening deposito akan dianggap tidak aktif. Meski saldo dan bunga tetap ada, jika tidak ada tindakan dari nasabah, maka bank akan mengubahnya menjadi rekening dorman. Ini juga berlaku jika nasabah sudah meninggal dan ahli waris belum mengklaim. Tabungan haji dirancang untuk persiapan ibadah, namun tetap tunduk pada aturan dormansi. Jika nasabah tidak melakukan transaksi dalam waktu lama, maka rekening bisa dikategorikan dorman. Meskipun tujuan rekening ini mulia, sistem bank tetap akan memperlakukannya sebagai tidak aktif jika tidak digunakan. Ini penting bagi calon jemaah untuk memahami agar tabungan mereka tetap valid. Dasar hukum utama yang mengatur rekening dorman adalah PBI nomor 23/9, PBI 2021, dan POJK No. 37 POJK.03 2017. Peraturan ini memberikan pedoman teknis bagi bank dalam menangani rekening dorman secara administratif. Selain itu, Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang TPPU juga memberi landasan hukum untuk pemindahan dana dorman dan pengawasan jika ditemukan aktivitas mencurigakan. Yang membekukan rekening dorman adalah pihak bank itu sendiri. Bank memiliki kewenangan administratif untuk menetapkan dan membekukan rekening dorman berdasarkan regulasi dan prosedur internal. PPATK
tidak berwenang membekukan rekening dorman biasa. Kewenangan mereka hanya berlaku jika terdapat indikasi tindak pidana, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Jika rekening yang seharusnya masih aktif malah dibekukan sebagai dorman, maka yang bertanggung jawab penuh adalah pihak bank. Ini termasuk kesalahan sistem, kelalaian, atau kurangnya verifikasi. Bank wajib memulihkan kembali akses nasabah, memberikan klarifikasi, bahkan kompensasi jika nasabah mengalami kerugian. Nasabah juga bisa melapor ke OJK jika merasa dirugikan. PPATK bukan lembaga eksekutor pembekuan rekening dorman. Mereka hanya menerima laporan dari bank jika ditemukan indikasi transaksi mencurigakan, baik dari rekening aktif maupun dorman. Jika memang ada dugaan pelanggaran hukum, PPATK akan melakukan analisis dan menyampaikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum. Tapi mereka tidak bisa membekukan rekening atas inisiatif sendiri. Rekening dorman hanya bisa dibuka kembali oleh bank yang membekukannya. Nasabah cukup datang ke cabang terdekat dan membawa identitas diri yang sah. Setelah proses verifikasi, rekening akan diaktifkan kembali dan bisa digunakan seperti biasa. PPATK tidak berwenang membuka rekening karena mereka bukan bagian dari sistem administratif bank. Jika rekening dorman dibiarkan dalam waktu sangat lama, tanpa tanggapan nasabah, bank bisa memindahkan dana tersebut ke rekening milik negara sesuai aturan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Mata Uang dan Regulasi dari OJK. Namun sebelum itu terjadi, bank wajib memberikan pemberitahuan resmi kepada nasabah berulang kali. Melakukan transaksi kecil seperti menabung Rp10.000, transfer, atau bahkan login aplikasi banking sudah cukup untuk mencegah rekening menjadi dorman. Biasakan untuk memantau semua rekening secara berkala, minimal 1 kali setiap 6 bulan. Ini langkah kecil yang bisa menyelamatkan uangmu dari pembekuan dan proses hukum yang rumit. Rekening tabungan giro, prioritas, deposito, dan tabungan haji semuanya bisa menjadi dorman. Yang membekukan adalah bank, bukan PPATK. Dan jika salah blokir, bank juga yang harus bertanggung jawab. Pahami hak dan kewajibanmu sebagai nasabah. Jangan biarkan uangmu mengendap tanpa kontrol. Cek sekarang, sebelum rekeningmu ikut-ikutan dorman tanpa kamu sadari. Segera buka mobile banking atau kunjungi bank terdekat. Periksa semua rekening lamamu. Jangan sampai ada uang yang tak lagi kamu sadari, tapi diam-diam dibekukan. Kalau konten ini bermanfaat, bantu edukasi orang lain, klik like, subscribe, dan share sekarang juga. Tulis di kolom komentar. Apakah kamu pernah mengalami rekening yang dibekukan karena dorman?